Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Noris Nur Herwandi SPD, guru di SMA Negeri 1 Majalengka, sekaligus mahasiswa PPG Daljab Angkatan 2 LPTK Universitas Hamdan Wadi. Pada hari ini, Rabu tanggal 18 Agustus tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja praktik pembelajaran secara daring. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. wabarakatuh. Alhamdulillah, kalau misalkan kabar kalian hari ini baik, semoga kalian semua berada dalam lindungan Allah. Dan juga di hari yang cukup cerah ini, kita bisa berjumpa kembali. Adanya kondisi pandemi COVID-19 ini menyebabkan semua kegiatan dan aktivitas yang akan kita lakukan itu terbatas. Dan saya ingatkan juga kepada kalian untuk tetap menjaga kesehatan dan juga menerapkan protokol kesehatan. Mudah-mudahan kondisi pandemi seperti sekarang ini segera cepat berlalu, sehingga kita bisa bertatap muka langsung, pembelajaran langsung di kelas. Silahkan KM atau Trias untuk memimpin doa sebelum kita memulai pembelajaran. Terima kasih Pak. Sebenarnya teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa agar diberi kesehatan dan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut kepercayaannya masing-masing, dimulai. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Trias telah memimpin doa. Baik, sekarang saya akan mengabsen kehadiran kalian. Dava, Hadir Pak. kemudian Dia, Hadir Pak. Dimas. Ya, Dimas mungkin tidak mendengarkan. Muhammad Noval, Hadir. Muhammad Restu. Hadir Pak. Oke, Trias tadi ada sudah memimpin doa. Indah, Hadir Pak. kemudian Intan, Hadir Pak. Muhammad Farizi, nah oke. Baik, nanti kalian bisa mengisi daftar hadir yang telah saya kirimkan melalui Google Form yang telah saya share di Google Classroom. Nah, apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pembelajaran sejarah hari ini? Siapa? Nah, Ya. oke, bagus. Untuk menambahkan rasa nasionalisme dan juga rasa cinta tanah air kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita bersama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Baik, sekarang saya akan putarkan terlebih dahulu.
Oke, oke. Eh, kita tadi bersama-sama sudah mendengarkan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Mudah-mudahan dengan mendengarkan lagu Indonesia Raya itu bisa menumbuhkan rasa nasionalisme kalian dan menanamkan rasa cinta tanah air. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang GNB atau Gerakan Non-Blok dan juga ASEAN, di mana itu merupakan salah satu bukti nyata peranan Indonesia dalam perdamaian dunia. Silakan di sini ada yang tahu nggak apa itu Gerakan Non-Blok dan juga apa itu ASEAN? Silakan ada yang mau berpendapat? Saya Pak. Oke, silakan Indah. Gerakan Non-Blok adalah suatu organisasi internasional yang terdiri dari 100 negara-negara yang tidak menganggap dirinya beraliansi dengan atau terhadap blok kekuatan akbar manapun. Ya, oke, bagus jawaban dari Indah. Silakan ada lagi yang ingin berpendapat? Apa itu Gerakan Non-Blok dan juga Ya, Pak. ASEAN? Oke, silakan Dimas. Jadi gerakan blok itu di mana beberapa negara yang netral yang tidak masuk di antara dua belah pihak negara yang kuat pada saat itu, di mana ada blok timur dengan komunis, blok barat dengan liberal. Nah, jadi gerakan blok itu tidak ikut di antara keduanya, Pak. Oke, bagus. Silakan ada yang ingin menambahkan. Tadi teman kalian Indah dan juga Dimas sudah berpendapat mengenai Gerakan Non-Blok. Ada yang ingin berpendapat apa itu sih ASEAN? Silakan. Ya, silakan Muhammad Restu. Jadi pada era tahun 1960-an, dunia dihadapkan pada situasi rawan konflik, perebutan pengaruh ideologi negara-negara besar dan konflik antar negara di kawasan yang apabila dibiarkan stabilitas kawasan sehingga menghambat pembangunan. Untuk menciptakan kawasan Asia Tenggara yang damai, aman, stabil, dan sejahtera, maka didirikanlah organisasi ASEAN yang merupakan perhimpunan bangsa-bangsa Asia Tenggara. Indonesia adalah salah satu pendiri organisasi ASEAN. Ya, oke, bagus sekali jawaban ataupun pendapat dari Muhammad Restu. Nah, baik, sekarang saya akan sedikit menyampaikan materi dan tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, yaitu ada Gerakan Non-Blok dan juga ASEAN. Nah, ini adalah kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini. Sebetulnya materi sekarang ini merupakan kelanjutan dari materi yang sebelumnya. Nah, kemudian ini tujuan pembelajaran kita. Yang pertama yaitu memperjelas peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain Konferensi Asia Afrika, Misi Garuda, GNB, dan ASEAN. Kemudian mengevaluasi peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, GNB, dan juga ASEAN. Kemudian menyusun informasi tentang peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, GNB, dan ASEAN. Kemudian menelaah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, GNB, dan ASEAN. Kemudian yang terakhir yaitu membuat laporan tertulis tentang hasil telaah peran bangsa Indonesia dalam perdamaian dunia, antara lain KAA, Misi Garuda, GNB, dan ASEAN. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini GNB atau Gerakan Non-Blok atau Non-Alignment Movement atau NAM adalah organisasi internasional yang terdiri atas 120 negara anggota dan 17 negara peninjau. Organisasi ini dibentuk oleh negara-negara yang tidak beraliansi dengan blok atau kekuatan besar tertentu. Nah, gerakan ini dipergunakan untuk menengahi kedua kekuatan besar yang sedang bersitegang pada waktu itu, yaitu Uni Soviet dan Amerika Serikat.
GNB pertama kali digunakan oleh Jawaharlal Nehru pada Konferensi Kolombo tahun 1954 dengan prinsip menjaga perdamaian antar negara. GNB baru dimulai 1 tahun kemudian pada Konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955. Nah, adapun ASEAN, ini merupakan organisasi kerjasama negara-negara Asia Tenggara yang bersifat non-politik dan non-militer. Association of Southwest Asian Nations atau ASEAN merupakan sebuah organisasi geopolitik dan ekonomi dari negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang didirikan di Bangkok 8 Agustus 1967 berdasarkan Deklarasi Bangkok, di mana saat itu ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Organisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, dan pengembangan kebudayaan negara-negara anggotanya, memajukan perdamaian dan kestabilan di tingkat regional, serta meningkatkan kesempatan untuk membahas perbedaan di antara anggotanya dengan damai. Nah, kurang lebih seperti itu penjelasan singkat mengenai ASEAN dan juga gerakan non-blok. Mudah-mudahan dengan mempelajari materi ini kita bisa mendapatkan pembelajaran dalam kehidupan kita sehari-hari. Artinya dari materi yang akan kita bahas nantinya atau yang sekarang sedang kita bahas itu bisa kalian kaitkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya mungkin di antara kalian di sini ketika menonton televisi, apalagi ketika menonton berita, itu kan sering ada hubungan bilateral antara Indonesia dengan negara-negara lain. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, jika kita kaitkan dengan peranan bangsa Indonesia, sebetulnya materi ini ada keterkaitan dengan materi yang telah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Ada yang masih ingat materi apa saja yang kita pelajari pada pertemuan sebelumnya? Silakan, ada yang ingin berpendapat? Konferensi Asia Afrika dan misi Garuda bukan Pak? Ya, betul. Masih ingat ya Muhammad Restu, apa sih Konferensi Asia Afrika dan misi Garuda itu? Silakan. Saya Pak, Oke, silakan Indah. Konferensi Asia Afrika adalah sebuah konferensi diadakan oleh negara-negara Asia dan Afrika yang baru saja memperoleh kemerdekaannya. Konferensi ini akhirnya membawa terbentuknya gerakan non-blok. Oke, bagus. Itu ternyata Indah masih ingat dengan pertemuan sebelumnya. Nah, baik, sekarang di sini saya akan menampilkan sebuah video, dua buah video lebih tepatnya, yaitu tentang video yang berkaitan dengan GNB atau Gerakan Non-Blok dan juga ASEAN. Silahkan nanti kalian amati, kalian cermati. Kalau misalkan ada hal-hal yang baru ataupun hal-hal yang ingin ditanyakan, boleh nanti kalian tanyakan setelah kalian menyimak video tersebut. Baik, sekarang saya akan tampilkan videonya. Summit meeting are a set of archive related to summit meeting of non-aligned movement from 1961 to 1992. The non-aligned movement was created and founded during the collapse of the colonial system and the independence struggles of the peoples of Africa, Asia, Latin America, and other regions of the world, and at the height of the Cold War. The Asian African Conference in Bandung in 1955 is the most immediate antecedent to the creation of the non-aligned movement. The conference aimed to promote the world peace, cooperation, also freedom from colonialism and imperialism. Furthermore, this conference led to the establishment of non-aligned movement that mainly focus on preserving the world peace and security.
Tibalah di lapangan terbang batas Nika, delegasi Indonesia yang dipimpin oleh Presiden Soekarno sendiri. Ikut serta putra-putri Presiden, Guntur dan Megawati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita patut bersyukur bahwa pada akhirnya ASEAN Leaders Meeting dapat diselenggarakan pada hari ini. Sejak saya menelpon Sultan Brunei Darussalam pada 23 Maret 2020 bersama dengan Chair Indonesia bekerja keras untuk memastikan agar ASEAN Leaders Meeting ini dapat diselenggarakan. Silakan jika ada yang ingin kalian tanyakan dari video yang telah kalian amati tadi. Saya berikan kesempatan. Kalau Indonesia itu tuh dari semenjak berdiri berperan langsung sesuai dengan undang-undang dasar, di mana ikut andil dalam perdamaian dunia. Nah, di yang terakhir itu tuh yang video yang terbaru kan, Presiden Jokowi juga menyebutkan mengenai usaha-usaha Indonesia agar ikut mencoba mendamaikan konflik di Myanmar yang saat ini. Jadi begitu, Pak. Kelompok-kelompok tersebut telah saya buat dan saya sudah membaginya ke dalam WhatsApp group. Nah, jadi nanti kalian masing-masing kelompok ini membahas mengenai pertanyaan-pertanyaan yang telah saya kirimkan di Google Classroom, melalui Google Classroom, yaitu mengirimkan LKPD. Silakan nanti kalian bersama dengan anggota kelompok kalian, di mana anggota kelompoknya itu sudah saya bagi dan sudah saya masukkan ke dalam WhatsApp group. Saya berikan waktu sekitar kurang lebih 20 menit bagi kalian untuk berdiskusi. Bisa dimulai dari sekarang. Silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada dalam LKPD. Sudah paham dengan instruksinya? Paham, Pak. Oke, silakan kerjakan. Saya beri waktu 20 menit.
Ada yang sudah siap kelompok 1? Kalau tidak ada kayak atau belum ada yang siap, saya lanjut ke kelompok 2. Silahkan kelompok 2 untuk mempresentasikan jawabannya, yaitu dengan menjawab nomor 2. Ya, baik Pak. Perang dingin yang terjadi di antara Amerika Serikat dan Uni Soviet sangat berpengaruh pada negara di dunia dan juga Indonesia. Bagaimana upaya yang dilakukan Indonesia, terutama upaya dalam bidang politik dalam menghadapi perang dingin? Ya, Indonesia ikut berpartisipasi membentuk gerakan non-blok yang bertujuan untuk menjaga netralitas negara-negara yang tidak berpihak di antara dua kubu timur maupun barat, yaitu blok komunis dan blok liberal, Pak. Terima kasih. Ya, oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 2. Saya lanjut ke kelompok 3 atau mungkin kelompok 1, ada yang mau? Kelompok 3, Kak. Ya, silakan kelompok 3. Latar belakang berdirinya ASEAN. Yang pertama, persamaan letak geografis di kawasan Asia Tenggara, persamaan budaya, yakni budaya Melayu Austronesia. Yang ketiga, persamaan nasib dalam sejarah, yaitu sama-sama sebagai negara bekas dijajah oleh bangsa asing kecuali Thailand. Yang keempat, persamaan kepentingan untuk menjalin hubungan dan kerjasama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya. Sudah, Pak. Ya, oke, kelompok 3. Sekarang kelompok 4. Silakan untuk mempresentasikan jawabannya. Ya, untuk kelompok 4, jadi ada beberapa ada beberapa hasil Indonesia sebagai ASEAN untuk saat ini. Yang pertama itu salah satunya di contoh video yang tadi ya Pak, mengenai Indonesia ikut berperan untuk mendamaikan Myanmar, konflik Myanmar yang saat ini masih berlangsung. Terus untuk yang lainnya, Indonesia menjadi penggagas komunitas keamanan yang disebut dengan ASC atau ASEAN Security Community. Terus selain itu, Indonesia juga sempat menjadi penengah dalam konflik dan perang sipil di Kamboja. Terus ada juga mendukung gerakan zona bebas nuklir di kawasan negara-negara anggota Association of East Asian Nations ASEAN, serta mendukung terselenggaranya ASEAN Free Trade Area atau AFTA di kawasan negara anggota ASEAN. Kemudian juga sebagai negara dengan mayoritas muslim terbanyak di ASEAN, Indonesia turut membangun kerjasama dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam dalam penanganan produksi makanan daging halal. Kemudian ada juga mengusulkan adanya pementasan kesenian atau budaya negara-negara ASEAN yang tujuannya agar semakin banyak karya-karya orang Indonesia yang memperkaya budaya di kawasan Asia Tenggara khususnya. Jadi dalam hal ini, Indonesia berperan aktif dalam beberapa bidang-bidang seperti politik, sosial, ekonomi, dan budaya. Seperti itu. Nah, oke, terima kasih. Kelompok 4. Ini ada satu kelompok yang belum, itu kelompok 1. Silakan untuk mempresentasikan jawabannya. Baik, Pak. Kesempatan kepada kelompok Jadi, 1. jawaban nomor 1 adalah Perang dingin terjadi pada pasca Perang Dunia Kedua, di mana dua negara besar yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet memiliki perbedaan paham atau ideologi dan adanya keinginan untuk berkuasa. Banyak dari negara-negara berkembang di Afrika, Asia, bahkan Amerika Latin yang menolak dorongan untuk memihak pada salah satu blok yang berseteru tersebut. Begitupun Indonesia.
Adapun keterlibatan Indonesia dalam Perang Dingin tersebut bisa dilihat dari 4 peran penting, di antaranya yaitu Konferensi Asia Afrika, Gerakan Non-Blok, pengiriman pasukan Garuda, dan Deklarasi Juanda. Terima kasih, Pak. Ya, oke, terima kasih perwakilan dari kelompok 1, yaitulah tadi diskusi ataupun dan juga presentasi yang telah kalian lakukan, di mana masing-masing kelompok mempresentasikan hasil jawabannya dari hasil diskusi. Nah, sekarang saya meminta siapa di antara kalian yang bisa menarik kesimpulan dari apa yang telah kita diskusikan hari ini. Silakan. Silakan siapa yang bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusi yang telah kita lakukan hari ini dan juga dari hasil presentasi dari masing-masing setiap kelompok. Silakan, ada yang bisa menarik kesimpulan ataupun hasil kesimpulan dari diskusi ataupun dari hasil presentasi dari masing-masing kelompok. Saya ingin sedikit menyimpulkan, Pak. Ya, silakan, Dimas. Jadi dari hasil pembelajaran hari ini, kita bisa mengetahui kalau Indonesia itu sebagai negara kesatuan di salah satu Asia Tenggara ikut berperan aktif dalam perdamaian dunia dengan sesama negara lainnya. Dan sejak berdirinya Indonesia sudah berperan aktif hingga saat ini. Dibuktikan dengan beberapa hal yang sudah tadi ditayangkan di video, dan salah satunya itu yang terakhir mengenai konflik Myanmar, Indonesia ikut menengahi urusan tersebut. Jadi ya kalau lebih singkatkan lagi, jadi Indonesia itu salah satu negara yang ikut berperan aktif dalam hal partisipasinya terhadap masalah-masalah negara-negara di dunia. Seperti itu, Pak. Nah, itu kesimpulan dari hasil diskusi yang kita dapatkan pada pertemuan hari ini, yaitu tentang gerakan non-blok dan juga ASEAN. Di mana gerakan non-blok sendiri itu tercipta dari adanya negara-negara yang tidak memihak kepada blok manapun. Karena pada saat Perang Dingin terjadi, itu muncul dua kekuatan besar, yaitu blok Barat dan juga blok Timur. Blok Barat itu di mana di sana ada Amerika, dan juga blok Timur itu di sana ada Uni Soviet. Nah, Indonesia menjadi salah satu penggagas berdirinya gerakan non-blok, yaitu negara-negara yang tidak memihak kepada blok manapun, artinya netral. Nah, kemudian salah satunya lagi yaitu ASEAN. ASEAN ini tercipta di kawasan Asia Tenggara, di mana Indonesia ikut berpartisipasi dalam terbentuknya ASEAN. Bahkan dalam konteks global sekarang, Indonesia pun banyak berperan penting. Salah satu contohnya seperti yang teman kalian yang sebutkan tadi itu oleh Dimas, bahwa Indonesia ikut menengahi konflik yang terjadi di Myanmar. Nah, seperti itu kesimpulan dari pertemuan kita pada hari ini, yaitu tentang gerakan non-blok dan juga ASEAN. Nah, mudah-mudahan dari apa yang kita pelajari pada pertemuan kali ini, kita bisa mengambil hikmah ataupun pembelajaran yang terjadi, bahwa di masa sekarang pun kita harus tetap bisa bersikap damai. Bersikap damai artinya harus bisa mengupayakan perdamaian dalam kehidupan sehari-hari. Jangan sampai kita itu cepat termakan isu-isu yang berbau sara,
sehingga nantinya bisa menimbulkan perpecahan. Kurang lebih seperti itu makna pembelajaran yang bisa kita ambil pada pertemuan kali ini. Nah, kemudian untuk tugas yang ada dalam LKPD tadi nanti silahkan kalian lengkapi. Itu nanti kalian kumpulkan minggu depan, dan untuk bentuknya itu bisa dalam bentuk makalah atau mungkin kalian bisa memanfaatkan beberapa fitur-fitur yang menarik di masa sekarang. Bisa kalian buat video animasi pembelajaran, bisa kalian buat handout atau yang lainnya. Nanti tugasnya itu dikumpulkan minggu depan. Paham tentang tugasnya? Paham. Paham, Pak. Paham. Ya, oke. Bagus. Mungkin karena waktu juga, pertemuan kita kali ini mungkin dicukupkan sampai sekian. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan Trias untuk memimpin doa. Baik, pelajaran hari ini sudah selesai. Kita akhiri dengan hamdalah. Sebelum menutup pertemuan kali ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya baik, terima kasih Trias telah memimpin doa. Dan untuk pertemuan kali ini mungkin dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.